Salah satu tanda-tanda kehamilan kan datangnya telat datang bulan kan dokter. Nah tapi Ya. tentu ada kasus kan telat datang bulan tapi nggak hamil itu. Itu karena Ya. karena hormonal atau karena psikologi dari perempuannya dokter? Nah, kalau misalkan dia yang disebut dengan amenorre. Jadi gini, amenorre itu disebut dengan tidak haid. Amenorre itu ada dua, amenorre primer sama amenorre sekunder. Amenorre Ya. primer itu apa? Amenorre primer itu dia belum pernah sama sekali haid. Nah, itu dulu ya. Haid sejak sampai dia udah lebih dari usia remaja. Lalu datang ke dokter misalnya, dok anak saya sudah 25 tahun atau 24 tahun tapi tidak pernah haid, disebut itu amenorre primer. Kalau dia amenorre sekunder, dia haid nih, di tengah kemudian dalam waktu lebih dari 3 bulan dia tidak haid. Nah itu namanya amenorre sekunder. Nah kenapa sih bisa terjadi amenorre? Amenorre bisa terjadi oleh karena dua hal, bisa secara organik, bisa non organik atau hormonal. Nah, atau kita lihat nih, kalau dia organik berarti dari USG kita lihat ada sesuatu nggak di rahimnya, ada sesuatu nggak di indung telurnya. Berarti kalau ada sesuatu itu, apakah memang betul kita temukan ada nggak ovarium? Jangan-jangan ovarium tidak ada. Seperti ya sindrom yang mungkin sindrom genetik lain ya. Baru kemudian kita lihat ini ada apa? Berarti dia organik. Tapi kalau dia hormonal atau dia non organik, kita lihat ada ovariumnya, ada rahimnya, tapi tidak terjadi menstruasi. Berarti kita bicara hormonnya. Karena hormon kehamilan atau hormon menstruasi itu dipengaruhi oleh apa? Dari satu hipofisis hipotalamus yang dihasilkannya melalui hormon GnRH, baru kemudian hubungannya dengan rahim atau endometrium, baru kemudian ovarium. Jadi lihat, nah kalau dia nggak seimbang, artinya bisa terjadi. Seperti contoh saya katakan apa? Seperti misalnya orang yang kelebihan hormon androgen. Ada tuh kadang-kadang seorang remaja atau lebih, kita lihat ada tubuh kumisnya, terus banyak rambut halus, hormon androgennya berlebihan, sehingga hormon-hormon seperti progesteron, estrogen dan hormon yang lain tidak seimbang, sehingga tidak terjadi ovulasi. Atau dia mungkin jerawatan banyak, atau hiperestrogen. Nah, tadinya dia kurus menjadi sangat gemuk, ya estrogennya over sehingga tidak terjadi menstruasi. Sama juga dengan yang disebut dengan amenorre sekunder. Kalau dia amenorre sekunder, bisa dulunya bagus dia, tapi dipengaruhi oleh karena stres, sehingga terganggu tuh hipofisis hipotalamus, tidak menghasilkan hormon-hormon estrogen dan progesteron yang tidak seimbang, maka tidak terjadi ke menstruasi. Nah itu yang bicaranya. Tapi makanya yang disebut terjadi kehamilan ya karena hormon kehamilannya tinggi sehingga tidak ada feedback lagi ke otak, sehingga nanti menstruasinya tidak akan terjadi kalau terjadi kehamilan. Nah itu artinya. Jadi banyak faktor yang mengaruhinya, bukan semata-mata hanya mengeluh organik. Dua itu tadi. Ya. Oke. Yap. Jadi memang ada sebabnya ya dokter, tidak selalu karena mau hamil gitu ya. Iya, betul.